Haleluya. Seorang pendeta mengatakan bahwa pengangkatan orang-orang percaya terjadi hanya satu kali pada akhir sejarah umat manusia. Dan setelah orang-orang percaya diangkat ke surga, tidak akan turun kembali ke bumi bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk mendirikan kerajaan Kristus selama 1000 tahun. Karena bumi ini terkutuk dan akan menjadi lautan api. Dan dikatakannya pula, setelah kita diangkat ke surga, kita tidak akan melihat atau ketemu Allah Bapa. Sekarang saya mau menyatakan apa yang kami percaya. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat ke-10. Dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sesuai dengan firman Tuhan ini, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali ke bumi bersama-sama dengan orang-orang kudus yang diangkat untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Dan orang-orang percaya yang diangkat sebelum masa kesusahan 7 tahun akan melihat Allah Bapa di rumah Bapa yang ada di the planet heaven, yaitu surga. Apabila Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali ke bumi dari surga, bukan dari udara, sesuai dengan kitab Wahyu pasal 19 ayat 11, maka orang-orang percaya yang ada di heaven bersama-sama dengan Allah Bapa selama 7 tahun akan turun ke bumi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang kita akan membahas firman Tuhan yang menjelaskan hal ini. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-7. Saya akan membacakan ayat-ayat tersebut. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus berfirman bahwa percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebelumnya Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 26 ayat kedua dan ayat 31. Ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Oleh karena perkataan-perkataan seperti ini, murid-muridnya menjadi gelisah. Pada saat itulah Tuhan Yesus berfirman di Injil Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dikatakan, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Apakah itu yang dimaksudkan Tuhan dengan kata percaya? Atau
Apa yang mereka harus percaya? Tuhan Yesus berkata di ayat kedua dan ketiga, yang intinya adalah bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke situ, yaitu rumah Bapakku, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menerima kamu kepada diriku. Lalu akan dibawa ke tempatku, yaitu rumah Bapakku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji ini bukan omong kosong, maka percayalah. Aku berkata-kata ini bukan atas kehendakku sendiri, tetapi Bapa pun menyetujuinya. Maka percayalah. Trust in God and in me. Trust. Saya akan membacakan kedua ayat ini, yaitu Yohanes pasal 14 ayat kedua dan ayat ketiga. Ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Di manakah berada rumah Bapakku yang disebut oleh Tuhan Yesus? Apakah rumah Bapa ada di udara, yakni langit burung-burung? Atau di langit bintang-bintang? Atau di atas langit bintang-bintang, di tempat paling atas? Bila dilihat dari planet bumi ini, di tempat yang paling ujung utara, ada suatu planet. Di kitab Yesaya pasal 14 ayat 13 dan kitab Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Apakah planet itulah yang disebut sebagai the planet heaven, yakni surga? Alkitab berbicara mengenai 3 langit. Langit yang pertama, awan-awan, yaitu langit burung-burung, atau yang disebut langit atmosfer. Di kitab Kejadian pasal 1 ayat 8 dan kitab Mazmur 77 ayat 18 dan 19. Langit yang kedua, langit bintang-bintang. Di Kejadian 15 ayat 5. Kitab Yesaya 14 ayat 13. Dan langit yang ketiga, the planet heaven, yakni surga, di mana ada takhta Allah. Di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14 dan kitab Yesaya pasal 66 ayat 1. Kapan diciptakannya the planet heaven? Ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, planet heaven juga diciptakan bersama-sama. Dan yang terakhir diciptakan Allah adalah planet bumi. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata langit dalam bahasa Ibrani adalah shamaim, yakni heavens, kata jamak. Allah menciptakan langit-langit, termasuk the planet heaven. Jadi ada 3 langit, yaitu langit burung-burung, langit bintang-bintang, dan di atas langit bintang-bintang ada langit yang mempunyai takhta Allah yang disebut the planet heaven, yakni surga. The planet heaven disebut sebagai the third heaven, yaitu langit yang ketiga, di 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tingkat yang ketiga dari surga. Ini kurang tepat. Seharusnya the third heaven, yakni langit yang ketiga. Rumah Bapakku ada di the third heaven, yakni langit yang ketiga, yang disebut heaven, yaitu surga.
Kalimat aku pergi ke situ di ayat 2, Tuhan Yesus pergi ke situ, yaitu rumah Bapa, melalui kematian dan kebangkitannya. Menurut ajaran agama Islam, Yesus langsung terangkat ke surga tanpa kematian. Yang benar ialah bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa melalui kematian dan kebangkitannya, supaya kita bisa pergi ke rumah Bapa. Andai kata tanpa kematian, Yesus langsung terangkat, tidak ada pengampunan dosa. Berarti tidak akan ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa yang ada di the planet heaven. Dengan kata lain, walaupun banyak tempat tinggal di rumah Bapa, hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Jika tidak ada kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di sini tempat yang disediakan bagi kita adalah suatu kota yang ada di the planet heaven. Di the planet heaven banyak kota, dan di antaranya ada suatu kota yang disebut New Jerusalem, Yerusalem yang baru. Dan Tuhan Yesus mau sediakan tempat tinggal bagi kita di Yerusalem baru. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berfirman di kitab Wahyu pasal 3 ayat 12 bagian B, ada padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nama kota Allahku adalah Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru, New Jerusalem, kata new bukan karena kota Yerusalem baru saja diciptakan sehingga disebut New Jerusalem. Tetapi karena di hadapan hadirat Allah, segala sesuatu keep fresh, tetap segar, dan new in appearance, selalu baru dalam penampilan. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 2. Dan kota Allahku juga disebut sebagai rumah Bapakku di Yohanes 14 ayat 1. Rumah Bapakku, yakni rumah Bapa Yesus, akan menjadi juga rumah Bapa kita. Mengapa Yerusalem yang baru disebut sebagai rumah Bapa? Karena rumah Bapa adalah tempat di mana Bapa dan anak-anaknya tinggal bersama-sama. Kota ini juga disebut the bride, the lamb's wife. Artinya, pengantin perempuan, istri anak domba. Di kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 dan 10. Mengapa kota Yerusalem yang baru disebut sebagai pengantin perempuan, istri anak domba? Karena kota Yerusalem yang baru adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang ditebus oleh darah anak domba dalam sepanjang masa, baik orang-orang kudus di perjanjian lama maupun dalam masa gereja, serta orang-orang yang mati syahid dalam masa khususan 100 tahun lamanya. Kota Yerusalem yang baru diberikan sebagai home yang kekal bagi semua orang yang ditebus. Maka, bila dikatakan bahwa pengantin perempuan, istri anak domba, hanyalah jemaat dalam masa gereja, itu tidak alkitabiah. Lagi pula, bila dikatakan bahwa di rumah Bapa yang di kota Yerusalem yang baru, kita tidak pernah akan ketemu atau melihat Allah Bapa. Itu bukan suara kebenaran, tetapi suara dusta. Sekarang saya akan membahas ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali. Perkataan Yesus ini menunjukkan kedatangan Tuhan di udara,
bukan kedatangan Tuhan kali yang kedua ke bumi. Kalimat membawa kamu ke tempatku dalam Authorized Version adalah receive you unto myself. Dalam bahasa Indonesia, menerima kamu kepada diriku sendiri. Ada ayat yang mendukung frasa receive you unto myself, yakni di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 tertulis bahwa by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Kedatangan Tuhan kita di udara dan terhimpunnya kita bersama-sama kepada Dia. Dalam bahasa Inggris, unto Him, yakni kepada Dia. Sama seperti di Yohanes pasal 14 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, I will come again and receive you unto myself. Aku akan datang kembali dan menerima kamu kepada diriku sendiri. Tujuan Tuhan Yesus datang di udara dan menerima orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri adalah supaya di tempat di mana Yesus berada, kita orang-orang percaya pun berada. Dan hal ini akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan di udara, yaitu pada saat rapture, pengangkatan orang-orang percaya. Di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Bukan setelah berakhir masa kesusahan 7 tahun. Kedatangan Tuhan Yesus di udara adalah semata-mata untuk orang-orang percaya. Tuhan Yesus akan datang di udara dari surga dengan membawa semua orang-orang yang tidur dalam Kristus, lalu akan dibangkitkannya dalam tubuh kebangkitan. Kemudian, orang-orang yang masih hidup dan tinggal dalam Kristus sampai kedatangan Kristus di udara akan diubah dalam tubuh yang tidak dapat binasa, tidak dapat mati, lalu akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang telah dibangkitkan ke awan-awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Setelah itu akan ada pertemuan di udara. Dan di dalam pertemuan di udara itu, Tuhan Yesus akan menerima semua orang yang diangkat kepada dirinya sendiri. Lalu akan langsung dibawa ke the planet heaven, di mana ada takhta Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus akan menyerahkan semua orang yang diangkat kepada Allah Bapa. Lalu Allah Bapa akan menyatakan bahwa mereka tidak bercacat. Di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 dan pasal 5 ayat 23. Dengan demikian, di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita pun akan berada. Dan oleh sebab itulah Tuhan Yesus berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalimat tempat di mana Tuhan Yesus berada itu menunjukkan rumah Bapa yang ada di the planet heaven, yaitu the third heaven, dan kita akan berada di the planet heaven selama 7 tahun bersama-sama dengan Tuhan. Sesudah lewat 7 tahun, Tuhan Yesus akan turun dari surga yang kedua kali ke bumi bersama-sama dengan orang-orang kudus. Di Yudas ayat 14 dan 15. Lalu Tuhan Yesus akan tinggal di bumi dan melakukan misi yang jelas, yaitu mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai dengan 28. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali ke bumi akan terjadi segera sesudah tribulasi 3,5 tahun yang kedua. Di Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 31. Sekarang kita membahas ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalimat ini dalam Authorized Version, and whither I go, ye know, and the way ye know.
Kalimat ini bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemana aku pergi, kamu tahu. Dan jalan ke situ, kamu tahu. Jadi, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah, kemana aku pergi, yaitu ke rumah Bapa yang ada di the planet heaven, kamu tahu. Dan jalan ke situ, yaitu jalan ke rumah Bapa, kamu tahu. Sekarang ayat kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Murid-murid Yesus belum begitu mengerti banyak mengenai firman Tuhan sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Misalnya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, murid-muridnya melarikan diri. Dan sesudah Yesus dibangkitkan, mereka tidak percaya kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Akan tetapi, sesudah mereka menerima kepenuhan Roh Kudus, barulah mulai mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Jadi, Yesuslah the way, yaitu satu-satunya jalan yang sampai ke rumah Bapa yang ada di the planet heaven, yakni surga. Ayat ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Saya akan membawa sebuah pujian. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus says the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that he is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, for grace to trust him more. Allah Bapa, kerinduan kami adalah tinggal di rumah Bapa, kota Yerusalem yang baru, bersama-sama dengan Bapa untuk selama-lamanya. Bapa, kami percaya pada janji Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan akan menerima kami ke dalam dirinya sendiri. Lalu Tuhan Yesus akan membawa kami ke tempatnya, yaitu rumah Bapa, kota Yerusalem yang baru. Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kami pun berada. Dan Bapa, kami percaya bahwa janji ini bukan hanya janji Yesus saja, tetapi juga janji Bapa. Tidak banyak orang berbicara mengenai pengangkatan orang-orang percaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus di udara. Dan walaupun berbicara,
tanpa keyakinan yang teguh. Akan tetapi, Bapa, kami mau memberitakan tujuan kedatangan Tuhan di udara, serta misi Tuhan Yesus untuk datang yang kedua kali ke bumi, baik dengan suara kami sendiri maupun melalui channel YouTube. Tuhan Yesus telah berfirman bahwa tujuan kedatangan Tuhan di udara adalah untuk menerima kami kepada dirinya sendiri, lalu membawa kami ke tempat Tuhan Yesus, yaitu the planet heaven. Allah Bapa, kami mau pegang janji Tuhan Yesus, yaitu janji Bapa, dan hidup sebagai seorang pilgrim, musafir dalam dunia ini, seperti Bapa Abraham, sambil memandang kota Yerusalem yang baru, yaitu rumah Bapa yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Kami mau setia kepadamu, Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.